Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Tarbiyah Sunnah channel dimanapun Anda berada, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran bahasa Arab, ya, nahwu dan shorof mudah. Nah, kita memasuki pertemuan ke-8. Kita masih membahas terkait dengan kapan isim di kasroh, kapan kita mengkasroh isim, ya, dalam bahasa Arab, ya. Kita awali dengan pembahasan nahwu. Sesi kedua nanti kita lanjutkan shorof, yaitu tasrif lughawi dari fi'il madhi. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan pada malam hari ini tentang mudhaf ilaih dan tawabi', ya, sebagai sebab dikasrohnya isim selain didahului oleh huruf jar yang sudah kita bahas, kita murajaah dulu, ya, pertemuan ke-7 pekan lalu, ya, bisa ditampilkan. Kita murajaah dahulu. Yang pertama, ya, i'rab isim, ya, ada 3. Mungkin bisa ditampilkan di layar. Nah, ya. Jadi i'rab isim itu ada 3, hanya 3, yaitu rafa', nasab, dan jar. Ya. Ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru, ya, dalam bahasa Arab. Ya. Ya, yang sudah kita bahas, ya, sudah kita bahas. Yang kedua, isim yang i'rabnya rafa' disebut isim marfu. Ini kita kenali, ya. Kita kenali, ya, isim yang i'rabnya rafa disebut isim marfu. Isim yang i'rabnya nasab, ya, an-nasbu, nasab, disebut isim mansub. Dan isim yang i'rabnya jar disebut isim majrur. Ya. Jadi kita kenali istilah marfu, mansub, majrur. Marfu ketika i'rabnya rafa', mansub ketika i'rabnya nasab, ya, majrur ketika i'rabnya jar. Ya. Nah, jadi kita sekarang masih fokus di majrur, ya. Jar, ya, yaitu isim-isim yang dikasroh. Ya. Nah, ya, ketiga, ya, tanda-tanda i'rab dhammah, ya, itu untuk isim marfu. Jadi kalau kita dapati ada isim, ini kita bahas isim, ya. Kita sudah bahas macam-macam kalimat dalam bahasa Arab, macam-macam kata dalam bahasa Arab, ada isim, fi'il, dan huruf. Nah, kita bahas isim. Kalau ada isim, kata benda, kata keterangan, kata sifat, harokatnya dhammah. Ya, alhamdu, ya. Alhamdu. Kenapa alhamdu? Dhammah. Nah, berarti itu marfu. Ya, karena dhammah itu tanda, ya, harokat untuk isim yang marfu. Ya. Di dhammah itu tanda asal, tanda pokok untuk isim marfu. Ya, nanti ada tanda yang menggantikan dhammah. Ini kita ingat dulu, ya, dhammah itu tanda untuk marfu.
fathah untuk isim mansub, tanda pokok. Ya, nanti ada tanda-tanda lain yang menggantikan fathah. Di fathah untuk isim mansub. Ya. Kemudian kasroh itu untuk isim majrur. Nah, ini bahasan kita saat ini. Ya, tentang isim majrur. Ya, kapan isim itu dikasroh? Ya, ketika majrur. Nah, ya, apa saja yang termasuk isim majrur? Nah, ini sedang kita bahas. Atau nanti ada yang menggantikan harokat kasroh. Kemudian yang keempat, ya, isim diberi harokat kasroh jika isim tersebut majrur, ya, seperti tadi yang kita sebutkan. Isim diberi harokat kasroh jika isim tersebut majrur, ya, yaitu i'rabnya jar. Nah, yang kelima, ini memperjelas dari istilah-istilah di atas, ya. Isim itu i'rabnya jar karena ada 3 sebab. Yang pertama, didahului oleh huruf jar. Ya, ini makanya kita perlu menghafal, ya, mengenali, ya, macam-macam huruf jar, sehingga kita, ya, akan menghukumi isim setelahnya itu majrur. Jadi kalau ada isim didahului oleh huruf jar, maka isim itu menjadi majrur. Apa saja huruf jar? Nah, itu ada bi, fi, min, li, ila, ala, an, ka, hatta, rubba, mundu, wa, bi, ta, ya. Khala, ada, hasya. Kita hafalkan, ya, kita hafalkan. Ya. Jadi kalau ada, ya, huruf jar ini, maka isim setelahnya menjadi majrur. Ketika isim itu majrur, kita harokati dengan kasroh. Fil masjidi. Ya, aktubu bil qalami. Ya, ana al-an, ya, ini fil masjid misalnya. Saya sekarang lagi di masjid nih, fil masjidi. Min aina anta? Ana minas suqi. Ya. Tentunya untuk isim yang bisa berubah harokatnya. Ya, kalau nggak bisa berubah tadi min aina nggak bisa berubah. Ya, itu sudah kita bahas di, ya, isim ya, berdasarkan perubahan harokat akhirnya, ada yang bisa berubah, ada yang tidak, ada yang mabni. Kalau yang mabni tentu tidak bisa berubah. Bihadza, ya, contohnya, ya, ya, minman, mimman, ya, dari siapa? Nah, itu nggak berubah. Yang kita bahas kasroh itu untuk isim-isim yang bisa berubah harokatnya. Bisa kitabun, kitaban, kitabin, ya, bisa un, an, in, gitu. Nah, ini, ya, diharokati kasroh, ya. Nah, ya, bi biasanya artinya dengan, fi di dalam atau pada, di, min dari, li untuk atau karena atau kepemilikan, ila ke, ala di atas, an dari atau tentang, ya, ka seperti, semisal, gitu. Hatta, ya, sampai, rubba, ya, terkadang atau, ya, banyak atau sering atau terkadang, ya, bisa banyak bisa sedikit, ya, terkadang atau sering kali. Mudz atau dan mudzu ini sama sejak, semenjak, wa bita lil qasam untuk sumpah, wal asri, ya, sumpah demi masa, billahi demi Allah, tallahi demi Allah, ya, wa rabbil ka'bah demi pemilik Ka'bah, ya, Robnya Ka'bah. Ya, ini untuk sumpah. Ya, jadi yang huruf jarnya ini, wa untuk yang huruf jar, ya, wa yang termasuk huruf jar itu untuk sumpah, yang artinya sumpah. Wallahi, ya, nggak semua wa nanti huruf jar, ya, tidak semua wa itu huruf jar. Tapi kalau ada sumpah, ya, menggunakan wa, di atau ta di sini, maka itu huruf jar, ya. Wallahi, ya. Nah, kemudian khala, ada, hasya, ini artinya selain, kecuali.
melainkan, ya. Ya, dan ini termasuk huruf jar, ya. Nah, ini dihafalkan bi fi bin li ila ala anka hatta rubba mundhu wa bita untuk sumpah khala ada hasya. Yang kedua sebagai mudhaf ilaih, ya. Isim itu majrur, ya, i'rabnya jar ketika dia sebagai mudhaf ilaih. Nah, ini akan kita bahas pada malam ini insyaallah. Ya, kita akan luaskan pembahasan mudhaf ilaih pada malam ini. Ya, yaitu isim yang disandari oleh isim lain. Kemudian yang ketiga, ya, sebagai tawabi. Ini juga insyaallah malam ini kita akan singgung tawabi macam-macamnya. Ya, nanti pertemuan berikutnya kita akan lebih merinci lagi dari macam-macam tawabi tersebut. Ya. Jadi hanya 3 ini, ya. Sebab isim itu majrur. Ketika isim itu majrur oleh sebab-sebab ini, maka kita harokati dengan kasroh atau yang menggantikan kasroh. Kemudian yang keenam, ketiga sebab jarnya isim, ya. Tadi dari huruf jar, mudhaf ilaih, tawabi ini terkumpul dalam lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat dalam lafaz basmalah itu harokatnya kasroh semua itu. Ya, bismi, kemudian Allahi arrahmani arrahimi. Ingat kasroh tanda majrur, tanda isim majrur. Isim majrur adalah isim yang i'rabnya jar. Ya, kalau udah ketemu kasroh di sini, isim yang dikasroh berarti majrur. Ya, di sini bismi, ya, ismi itu isim majrur karena didahului oleh huruf jar yaitu ba, ya, bi. Bismi. Kemudian lafaz Allahi dikasroh karena majrur. Majrurnya karena apa? Karena sebagai mudhaf ilaih, disandari oleh kata ismi, ya, dengan nama Allah, Ismillahi. Kemudian Ar-Rahmani di sini kasroh karena majrur. Kenapa majrur? Karena dia sebagai tawabi, sebagai pengikut dari lafaz Allah. Karena Ar-Rahman di sini mensifati Allah. Ya, dia sifat dari lafaz Allah. Allah yang Maha Pemurah. Ar-Rahimi, begitu pula Ar-Rahimi sifat kedua dari lafaz Allah, lagi Maha Penyayang. Nah, ini, ya, yang sudah kita bahas di pertemuan ke-7 kemarin, dan kita masuk ke pembahasan malam ini, yaitu sebab isim majrur yang kedua, yaitu ketika isim menjadi mudhaf ilaih. Sebagai mudhaf ilaih dalam kalimat, isim itu disandari oleh isim lain, mudhaf ilaih. Ya, maka, ya, majrur dan dikasroh. Nah, sekarang kita lebih mengenal mudhaf ilaih. Ya, kita kenali apa itu mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih, ya, adalah isim yang disandari oleh isim lain. Ya. Ya. Mudhaf ilaih adalah isim yang disandari oleh isim lain. Berarti ada 2 kata nih. Satu kata bersandar, bergandeng kepada isim lain. Ya. Isim yang bersandar disebut mudhaf. Ya. Isim yang bersandar disebut mudhaf. Ya, yang disandari mudhaf ilaih. Jadi ada kata bersandar, ada yang disandari. Yang bersandar mudhaf, yang disandari mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih i'rabnya jar oleh sebab idhofah, oleh sebab penyandaran isim lain. Karena disandari itu maka dia menjadi majrur, maka i'rabnya jar karena disandari. Sedangkan i'rab mudhaf yang bersandar tadi
itu nanti sesuai dengan posisinya dalam jumlah, dalam kalimat. Sebagai apa dia? Ya, jadi kalau mudhaf bisa berubah-ubah, ya. Bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Tapi kalau mudhaf ilaih, ya dia selalu majrur. Akan kita perjelas dengan contoh, ya. Contohnya as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Ini salawat, ya. Rangkaian salawat. Ya, salawat itu sama dengan salat, ya, bahasa diambil dari kata salat. Salat itu artinya doa. Ya, kalau salawat itu ditambahkan ala. Ya, as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, salat, ya, artinya salawat, ya, dan salam, ya, semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya, jadi dua kata ini, Rasul dan Allah, Rasulullah, Rasulillah. Ya, di sini kasroh, Rasulillah. Ini contoh mudhaf ilaih. Jadi kata Rasuli mudhaf, kemudian lafaz Allah mudhaf ilaih. Ya, utusan Allah. Jadi dua kata bergandeng, ya, untuk membentuk satu makna baru yang diinginkan. Rasul utusan. Lafaz Allah nama Rabb kita. Ketika digandingkan Rasulullah, Rasulillah, utusan Allah. Utusan yang, ya, diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, utusan dari Allah, ya, utusan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi Rasuli itu mudhaf, lafaz Allah mudhaf ilaihi. Rasul bersandar kepada lafaz Allah. Ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, penjelasan i'rabnya. Ya. Lihat di sini. Ya. Untuk mudhaf, i'rabnya bisa rafa, nasab atau jar, sesuai kedudukannya tadi dalam jumlah, dalam kalimat. Tapi dalam kalimat ini as-salatu wassalamu ala Rasulillah, ya, mudhaf di sini kasrah, Rasuli. Kenapa kasrah? Karena majrur. Kenapa majrur? Karena didahului oleh huruf jar, yaitu ala. Ya, maka, ya, Rasuli isim majrur karena didahului oleh huruf jar, yaitu ala. Ya, ala Rasulillah. Ya. Tanda jarnya kasroh, Rasuli, karena isim mufrad, tunggal. Apa jamaknya Rasul? Rusul. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran, ada Rasul, ada Rusul. Ada Rasul, ada Rusul. Kalau Rusul itu artinya Rasul, ya, jamak. Ya. Ya, di sini apa? Mufrad. Rasuli. Tanda jarnya kasrah karena mufrad. Karena mufrad itu harokatnya 3. Rasulu, rasula, rasuli. Rasulun, rasulan, rasulin. Asalnya sebenarnya rasulun. Ya. Tapi karena dia didahului oleh huruf jar, menjadi kasroh. Asalnya rasulin dengan tanwin. Nah, ketika isim itu mudhaf, tanwinnya itu hilang. Jadi kalau ada isim, dia mudhaf kepada isim lain, bersandar kepada isim lain, yang asalnya ada tanwinnya, maka tanwinnya dihilangkan. Asalnya Rasulun, kemudian Allahu. Rasulun, Allahu. Ketika bergandeng, Rasulun, tanwinnya hilang, Rasulu. Kemudian lafaz Allahnya yang asalnya Allahu menjadi Allahi, kasrah karena mudhaf ilaih sekarang. Asalnya kalau terpisah, Rasulun, seorang Rasul, Allahu, ya, nama Rabb kita, Allahu. Ketika digandengkan, Rasulullahi, tanwin pada kata Rasulun hilang,
dibuang menjadi rasulu. Lafaz Allah menjadi kasroh. Allahi, Rasulullahi, karena mudhaf ilaih. Ya. Nah, sedangkan dalam contoh ini rasuli kenapa? Karena ada alanya. As-salatu wassalamu ala rasulillahi. Ya. Dan rasul mudhaf kepada lafaz Allah. Ya, ini mudhaf. Rasuli, rasulillahi. Nah, sekarang lafaz Allah. Lafzul jalalati Allahi adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari Rasul, ya, disandari oleh kata Rasul. Dan mudhaf ilaih adalah majrur. Ya, isim majrur. Tadi kita sudah sebutkan ya, jarnya isim itu majrur karena didahului oleh huruf jar. Karena sebagai mudhaf ilaih. Yang ketiga sebagai tawabi. Nah, ini sebagai mudhaf ilaih maka majrur. Tanda jarnya kasroh. Allahi karena isim mufrad. Ya, kan lafaz Allah mufrad. Allahu ahad. Ya. Ya. Nah. Ini ya, kita pahami ya. Rasulillahi contoh mudhaf ilaih. Kata Rasul bersandar kepada ya, lafaz Allah. Lafaz Allah menjadi mudhaf ilaih. Ya, disandari oleh kata Rasul. Nah, ya, jadi mudhaf ilaih ini disebut dengan idhofah, penyandaran ya, isim yakni Rasul kepada lafaz Allah dalam contoh ini ya. Dalam contoh lainnya misalnya apa? Kitabullahi, ya, Baitullahi, Ka'bah, ya, Baitullah, ya. Atau misalnya Kitabu Zaidin, bukunya Zaid, ya, Baitut Talibi, Qalamut Talibi, penanya ya siswa, contohnya. Ya, jadi banyak ya, banyak bentuk-bentuk mudhaf ilaih. Nah, Rabbul Alamin, ini juga ya, Rabbnya seluruh alam, ya, Maliki Yaumiddin nanti. Nah, ini banyak sekali. Nanti kita akan lihat di surah Al-Fatihah mudhaf ilaih. Nah, idhofah yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih, ya, itu mengandung makna huruf jar. Ya, jadi dalam ya mudhaf ilaih ini sebenarnya dia mengandung makna huruf jar. Ya, yaitu dia mengandung makna li. Ya, li itu huruf jar. Ya, di antara maknanya kepemilikan. Ya, misalnya apa? Al-kitabu li Zaidin. Buku itu miliknya Zaid. Jadi kalau kita ingin mengungkapkan kepemilikan itu menggunakan li. Ya, menggunakan huruf jar yaitu li. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah, kepunyaan Allah lah. Apa saja yang di langit dan di bumi. Ya. Ya, jadi li itu untuk kepemilikan. Nah, contoh di sini Baitu Zaidin. Rumahnya Zaid. Ya, tentunya rumahnya Zaid, rumah milik Zaid. Secara makna Baitu Zaidin maknanya baitun li Zaidin. Rumah miliknya Zaid. Ya. Dan kita mengungkapkan kepemilikan bisa dengan huruf jar tadi, bisa juga dengan mudhaf ilaih. Misalnya hadza, ini Baitu Zaidin. Ini rumahnya Zaid. Bisa juga kita katakan hadza baitun li Zaidin. Ini adalah rumah miliknya Zaid. Ya, jadi dalam idhofah itu ada yang mengandung makna li, kepemilikan. Ya. Nah, kemudian ada juga yang mengandung makna min, keterangan jenis, ya, dari, gitu ya. Khatamu zahabin, contohnya, ya, cincin emas. Ketika kita mengatakan cincin emas, ini contoh mudhaf ilaih, khatamu zahabin, maknanya
cincin dari emas, cincin terbuat dari emas, dari jenis bahannya itu emas gitu kan. Ya, khatamu zahabin, bukan miliknya emas. Kalau khatamu zahabin, cincin emas, bukan cincin miliknya emas. Beda sama Baitu Zaidin, rumah Zaid, rumah miliknya Zaid. Begitu ya. Nah, kalau khatamu zahabin, ya, cincin emas, ya, cincin yang asalnya itu dari emas. Mengandung makna min, khatamun min zahabin. Khatamun min zahabin, cincin dari emas. Dan terkadang mudhaf ilaih itu mengandung makna fi. Fi itu kan ya di, ya, pada. Jadi untuk menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Contohnya mudhaf ilaih seperti apa? Qiyamul laili. Ya, salat malam. Qiyam di sini asalnya berdiri, maksudnya salat, ya. Salat malam. Salat malam itu artinya bukan salat miliknya malam. Bukan salat dari malam, asalnya malam, bukan. Bukan kepemilikan, bukan keterangan atau jenis tadi. Tapi menunjukkan waktu salat di malam hari. Qiyamul lail. Salat malam artinya salat di malam hari. Salatul duha, salat di waktu duha. Ya, salatul isyraq atau syuruk, salat di waktu syuruk, terbitnya matahari. Salatul subhi, salat di waktu subuh. Ya, salatul fajri sama, ya, salat di waktu fajar. Salatul maghribi, salat di waktu maghrib. Ya, dan seterusnya. Ya, nama-nama salat itu menunjukkan waktu, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Berarti mudhafnya itu maknanya mengandung fi. Ya, salatun fil maghribi. Salatul maghribi salatun fil maghrib. Salat maghrib, salat pada waktu maghrib. Begitu ya. Nah, ini ya. Nah, dan li itu juga, ya, ini diantara maknanya li itu kepemilikan. Artinya kembali kepada makna li itu sendiri. Li itu ada makna kepemilikan, ada makna nanti ta'lil. Ta'lil itu alasan atau sebab. Contohnya sujudu sahwi. Ya, kita kenal kan, kalau lupa kita disyariatkan sujud sahwi. Sujudu sahwi. Sahwi itu artinya lupa, nisyan, ya. Jadi sahu, as-sahu itu artinya lupa. Jadi sujud sahwi artinya sujudun lis sahwi, sujud karena lupa. Nah, ini mengandung makna li, tapi li-nya di sini bukan kepemilikan. Li-nya ini ta'lil, ya, karena atau sebab. Sujud oleh sebab lupa dalam sholat. Intinya tadi ya, ya, mudhaf ilaih itu mengandung huruf jar. Ya. Dan kembali kepada makna huruf jar itu, ya, karena li nggak cuma kepemilikan, ada li untuk sebab tadi. Nah, sama dengan sujud, ya, syukri, sujudu syukri, sujud syukur, ya, sujud karena syukur, dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sujud tilawah, sujud karena tilawah membaca ayat sajadah, ini mengandung li. Dan seterusnya, ya. Jadi mudhaf ilaih itu mengandung makna apa, huruf jar di situ. Nah, baik ya. Kita sekarang lihat, ya, mudhaf ilaih pada surat Al-Fatihah. Ya, ini surat yang kita hafal, akrab, ya, karena tiap hari kita baca Al-Fatihah dalam sholat minimalnya. Ya, lihat dalam Al-Fatihah ini banyak mudhaf ilaih. Ya, diantaranya itu yang sudah kita bahas, ismillah, pada kata bismillah, ismi, ya, asalnya ada hamzahnya tapi dibuang. Ismi itu mudhaf, lafaz Allahi mudhaf ilaih. Ismillahi, nama Allah, nama milik Allah. Ini mengandung makna li, ya, nama milik Allah, ya. Kenapa? Nah,
Kemudian ya untuk Ar-Rahman Ar-Rahim dia tawabi. Ya, dia bukan mudhaf ilaih. Ya, di ayat berikutnya ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada mudhaf ilaih, yaitu pada kata rabbil alamina. Rabbi mudhaf kepada al-alamina. Al-alamina. Al-alamina mudhaf ilaih. Ya, Rabb-nya seluruh alam. Ya, Rabb ini mengandung makna yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur seluruh alam, yang menciptakan seluruh alam, yang memiliki seluruh alam, dan mengatur seluruh alam. Nah, tadi kan mudhaf ilaih itu majrur ya. Majrur itu kan tandanya kasroh. Nah, ini kok mana kasrohnya pada kata al-alamina? Al-alamina di sini dia bukan mufrad. Kalau kasroh itu nanti untuk mufrad atau untuk jamak taksir. Kalau di sini dia jamak. Jamak di sini dia digolongkan kepada jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim itu ada ya ada waw, ada ya. Seperti muslimuna, muslimina. Nah, ini masuknya ke ya digolongkan kepada jamak mudzakkar salim. Ya. Sebenarnya al-alamin itu tidak masuk syaratnya untuk dibuat jamak mudzakkar salim. Kita ingat dulu pembahasan isim berdasarkan jumlahnya, ada mufrad, ada mutsanna, ada jamak. Jamak ada 3. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Nah, jamak mudzakkar salim dibuat dari isim mudzakkar. Dibuat dari ya yang berakal. Sedangkan alam ini enggak masuk syaratnya. Ya, maka ketika ada isim yang bentuknya seperti jamak mudzakkar salim, padahal dia tidak memenuhi syarat, maka diistilahkan dengan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, diikutkan, digolongkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Dan itu nggak banyak sih ya. Ada sinuna, sinina jamak dari tahun, sanatun jamaknya ada 2, jamak yakni sanawat, tahun-tahun, atau sinuna, sinina. Ya, atau yang lain misalnya banun, banuna, banina, jamak dari ibn, anak laki-laki. Ya, artinya sedikit ya yang digolongkan ke dalam jamak mudzakkar salim, walaupun dia nggak memenuhi syarat untuk dibuat jamak mudzakkar salim. Nah, karena di sini dia mulhaq ya, digolongkan bijam'il mudzakkar salim kepada jamak mudzakkar salim, maka tanda kasrohnya ya mudhaf ilaih itu kan majrur. Majrur itu asalnya kasroh. Nah, karena bentuknya jamak yakni mulhaq bijamil mudzakkar salim, maka dia digantikan dengan ya. Ya. Dengan huruf ya. Ya itu al-alamina menggantikan kasroh. Ya, kalau Rasulullahi itu lafaz Allah mufrad dengan kasroh ya. Tapi karena di sini bentuknya seperti jamak mudzakkar salim, digantikanlah kasroh itu dengan ya. Jadi ada muslimuna, muslimina. Nah, kita pakai muslimina, pakai yang ya. Kalau contohnya muslimin. Gitu ya. Nah, di sini al-alamina. Al-alamina. Ya. Nah, ini contoh mudhaf ilaih pada ayat yang kedua. Ya, kemudian pada ayat yang keempat, Ar-Rahman Ar-Rahim dia bukan mudhaf ilaih. Maliki yaumiddin. Nah, di sini ada 2 mudhaf ilaih. Mulai ya, mudhaf ilaih. Maliki dia mudhaf bersandar kepada yaumi, yang menguasai hari. Ya, yang menguasai hari. Ya, di sini penguasa hari. Nah, ini maliki mudhaf kepada yaumi. Makanya yaumi kasroh. Kalau maliki itu mudhaf. Kenapa kasroh nanti kita bahas di tawabi ya.
Dia masuknya tawabi. Ya, kenapa yaumi kasroh? Karena mudhof ilaih disadari oleh kata maliki. Maliki yaumi. Yaumi sendiri dia mudhof juga kepada ad-dini, pembalasan. Di sini dinnya bukan agama ya. Di sini maknanya pembalasan akhirat ya. Hari pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan yaumiddini. Nah, kenapa ad-dini di kasroh? Karena mudhof ilaih dari yaumi. Yaumi juga mudhof ilaih dari maliki. Gitu ya. Jadi di sini ada dua mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih ya, maliki mudhof kepada yaumi. Yaumi mudhof ilaih dari maliki. Sekaligus yaumi mudhof kepada ad-dini. Ad-dini ya, ini mudhof ilaih. Nah, dua di sini. Ada dua mudhof ilaih. Kemudian di ayat ya yang terakhir, ayat ke-7, nah, di sini juga mengandung mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Shiratal ladzina, jalannya orang-orang ya. Alladzina itu asalnya kan yang ya, kata sambung kan, tapi ini untuk jamak. Untuk jamak dan ya untuk di sini untuk orang-orang ya. Yaitu jalannya orang-orang. Nah, di sini sirata mudhof kepada alladzina. Ya, tapi karena alladzina dia mabni, dia tetap harokatnya dengan fathah pada nunnya itu alladzina, maka dia nggak bisa dikasroh. Jadi kalau isim itu tidak bisa berubah harokatnya, harokatnya nggak bisa dikasroh ya. Tetap dia pada harokat yang tetap itu. Ya. Siratal ladzina. Ingat ya, sirato kenapa fathah? Ingat mudhof itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Di sini mansub. Karena kita ingat fathah itu tanda untuk mansub. Kenapa mansub? Nanti kita bahas. Kita lagi bahas majrur. Kita lagi fokus di sini majrur. Ya, harus bersabar nih ya. Intinya dalam kalimat itu nanti ada ada marfu, ada mansub, ada majrur untuk isim. Jadi dalam satu surat itu pasti tidak lepas dari isim marfu, isim mansub, isim majrur. Ya. Nah, ya. Kemudian ya di sini juga ada mudhof ilaih yaitu ghairil maghdubi. Ya, bukan orang-orang yang dimurkai atas mereka, alaihim, dimurkai. Ya, bukan yang dimurkai, bukan yang dimurkai. Jadi ghair itu bukan, selain. Ya, dia mudhof kepada al-maghdubi. Makanya al-maghdubinya kasroh. Pokoknya kalau udah kasroh itu kita udah ini majrur nih. Tapi kenapa majrur? Oh, karena dia mudhof ilaih dari ghairi. Ghairinya kenapa kasroh? Majrur jelas, tapi nanti. Ya, karena mudhof itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Jadi tinggal kita lihat ini majrurnya kenapa ya? Nah, nanti kita bahas. Pada tawabi ya, sebentar lagi. Ya, ini ya dalam ayat ke-7 ada dua ya. Nah, itu sirata mudhof kepada alladzina, kemudian ghairi mudhof kepada al-maghdubi. Baik, ya. Nah, ini ya mudhof ilaih ya, mudhof ilaih. Baik. Sekarang yang ketiga. Sebab isim itu majrur, dia hanya 3 ya. Yang pertama ingat didahului oleh huruf jar, bi, fi, min, li, ila, ala, anka, hatta, rubba, munzu, wabita, ya, kemudian khala, hasya, ada. Itu huruf jar. Didahului oleh huruf jar. Yang kedua, ketika mudhof ilaih. Tadi lafaz Allahi, Rasulullahi. Yang ketiga sebagai tawabi. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Yang ketiga, isim itu majrur ketika dia mengikuti
isim sebelumnya yang majrur. Jadi tawabi itu pengikut saja, ikut saja. Nah ini ya, kita kenali sekarang. Tawabi itu apa? At-tawabi'u, bahasa Arabnya ya, at-tawabi'u adalah bentuk jamak taksir dari tabi'un, ya, pengikut, ya, yang berarti pengikut. Tabi itu pengikut, yaitu isim yang mengikuti i'rab isim sebelumnya. Jika isim yang diikuti majrur, maka ikut majrur. Nah ini yang lagi kita bahas nih, tawabi untuk isim majrur. Artinya ikut aja dia. Kalau sebelumnya majrur, majrur. Ya. Begitu pula jika marfu atau mansub. Artinya kalau sebelumnya itu ya, yang diikuti itu marfu, ikut marfu. Yang diikuti mansub, ikut mansub. Ini tawabi ini hanya ikut saja. Berarti yang tergantung diikuti. Kalau diikuti majrur, ikut majrur. Nah, tawabi ini ada 4. Ada 4 macam. Yang pertama, na'at. Dalam bahasa Arabnya na'tun. Ya. Ini na'at ini sudah bahasa penerjemahan. Ya. Na'at. Ya. Tapi dalam bahasa Arabnya, ya, ainnya disukun. Na'tun. Seperti nama orang, ya, Sa'dun. Ya. Nah, sahabat Nabi Sa'dun. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad. Ketika diterjemahkan dalam sirah misalnya, menjadi Sa'ad. Ya, ini untuk memudahkan saja, karena Sa'ad ya, agak susah. Sa'ad. Dari ain sukun ketemu dal sukun lagi. Karena waqaf. Sa'ad. Ya, maka di Indonesia kan menjadi Sa'ad. Atau Aisyatu. Ibunda Aisyah, istri Nabi SAW, radhiyallahu anha. Ya, ketika di Indonesia kan menjadi Aisyah. Aisyah. Ya. Padahal namanya Aisyatu, Aisyah, gitu ya. Jadi na'at Arabnya apa? Na'tun. Yang kedua atof. Itu bahasa Arabnya atfun, toknya juga disukun. Atfun, ya, untuk memudahkan atof, ya. Kemudian yang ketiga taukid. Bahasa Arabnya sama ya, pakai waw, taukidun. Ini badal sama, bahasanya badalun, ya. Badalun, ya. Karena ya di Arab ada ujungnya, ya. An, in, ya. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ya di waqaf, ya. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu na'at? Na'at itu isim yang mensifati isim sebelumnya. Nah, isim yang disifati disebut man'ut. Ya. Isim yang disifati disebut man'ut. Ya. Nanti kita lihat di Al-Fatihah, mana itu na'at, mana atof. Ya. Nah, kemudian atof, yaitu isim yang dihubungkan dengan isim sebelumnya menggunakan huruf atof. Ya. Nah, kita sudah mengenal tadi huruf jar. Untuk tawabi ada atof, ada huruf atof. Ya, jadi kita nanti kenali mana saja huruf atof. Nah, berarti setelah huruf atof itu ikut isim sebelum huruf atof itu. Ini tawabi ini ya. Kalau sebelum huruf atof itu majrur, ikut majrur. Isim setelahnya ikut majrur. Ya, setelah huruf atofnya, ikut isim yang sebelumnya. Kalau yang diikuti, artinya sebelum huruf atofnya marfu, ikut marfu. Kalau yang diikuti mansub, ikut mansub. Ya, contohnya nanti wa. Ya, wa itu dan. Misalnya, Ja'a Zaidun wa Aliyun. Wa itu huruf atof. Nah, mana atof? Nah, di sini Aliyun. Ja'a Zaidun, datang Zaid dan Ali. Nah, Ali di sini domahnya Aliyun marfu, ya, domah tanda marfu. Ikut marfu'nya Zaidun karena Zaidun sebagai fa'il pelaku. Nah, kalau nanti ikut majrur menjadi majrur hadza, ya, min Zaidin wa Aliyin.
ini dari Zaid dan Ali. Nah, Ali di sini atof. Karena ya setelah huruf atof yaitu wa. Maka ikut sebelum isim sebelumnya. Kalau sebelumnya majrur ikut majrur. Nah, begitu ya. Jadi tawabi itu intinya ikut sebelumnya. Yang ketiga, tawabi itu adalah taukid. Taukid ini apa? Isim yang digunakan untuk menguatkan makna dari isim yang diikutinya. Baik dengan pengulangan lafaznya, ini disebut dengan taukid lafzi. Taukid dengan pengulangan lafaz. Misalnya, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan datang Rabbmu ya, dan ya para malaikat soffan soffa. Ya, itu berbaris. Nah, sofa yang kedua itu ini ada pengulangan lafaz nih, soffan soffa. Sofa ini yang kedua ya, dia taukid. Penguatan dari sofa yang pertama. Karena sofanya fathah ya mansub, maka dia tawabi. Dia ikut mansub juga, ikut fathah juga. Atau misalnya ya, idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, dakka yang kedua ini taukid, pengulangan lafaz di sini. Ada pengulangan lafaz. Atau misalnya bukan Quran, kita buat contohnya ya, ja'al ustadzul ustadz. Ini pun kayak dipakai dalam bahasa Indonesia ya. Kadang santri itu kalau datang ustadz. Nah, dia ngulangin 2 kali itu. Ustadz, ada ustadz gitu. Ada ustadz. Ya, jadi pengulangan itu untuk menguatkan ustadz. Ya, sama dalam bahasa Arab juga, ja'al ustadzul ustadz. Dia datang, benar-benar datang ustadz. Gitu ya. Ini bahasa kita juga kadang-kadang ada pengulangan untuk taukid ya, untuk penguatan. Ustadz. Gitu kan. Nah, itu contohnya ya, contoh bahasa kita. Gitu. Ya, bahasa Arab pun seperti itu. Nah, ada pengulangan lafaz ya. Nah, kemudian atau dengan kata-kata tertentu, ini disebut dengan taukid maknawi. Ada beberapa kata untuk menguatkan seperti nanti kullu ya, kemudian ajma'u, anfusu ya, ada beberapa kata ini nanti akan kita bahas nih insyaallah di pertemuan selanjutnya ya. Untuk memperinci, kita kenali dulu sekarang. Kita kenali tawabi itu ada 4, naat, atof, taukid. Yang keempat badal. Nah, apa itu badal? Ya, apa badal? Pengganti ya, bahasa kita juga mana badalnya? Pengganti. Ya, ini pengganti juga. Ya, itu ya isim yang menggantikan isim sebelumnya. Artinya dia maknanya sama dengan sebelumnya, menggantikan. Baik secara keseluruhan ya, atau sebagian, atau kandungannya, atau sebagai ralat dari ya kesalahan mengucapkan kata. Ya, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas badal ya secara lebih ini. Contoh-contohnya seperti apa itu maksudnya keseluruhan, sebagian ya, kandungannya, atau sebagai ralat dari kesalahan mengucapkan kata. Mungkin Anda contohkan yang terakhir deh ya. Ralat dari kesalahan mengucapkan kata, misalnya ya, ja'a aliyun zaidun. Ya, ja'a aliyun zaidun ya. Jadi dia tuh ngeralat, dia asalnya mengabarkan datang si Ali, zaidun gitu ya. Kalau bahasa kita datang Ali, zaidun gitu. Nah, dalam bahasa Arab ketika meralat ja'a aliyun zaidun, zaidunnya ini menjadi badal. Badal karena ada kesalahan mengucapkan ya Ali tadi. Yang datang tuh Zaid gitu. Dia salah ucap. Nah, kedudukannya itu sebagai badal. Ini contoh. Contoh ya, kalau bahasa kita datang Ali, Zaid. Itu bahasa kita. Ya, ini bahasa Arab seperti itu dan itu termasuk badal. Begitu ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat
ya berbagai contoh-contoh tawabi ini dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah. Jadi belajar nahwu ini memperkaya ini kita ya, ilmu kita, wawasan kita. Kalau kita belajar tahsin, lebih fokus kepada cara mengucapkannya dengan benar, memberikan hak-hak hurufnya atau mustahaknya ya ketika bertemu dengan huruf lain atau kata lain. Sedangkan nahwu ini kita ya mempelajari kenapa ini kasroh, kenapa ini dhammah, kenapa ini ya, fathah gitu ya. Kalau di tahsin ada tipis, ada tebal gitu kan. Kita pada lafaznya ya, mengucapkannya itu. Sedangkan nahwu ini kenapa? Kenapa fathah? Ya, kenapa kasroh? Kenapa dhammah? Jadi kita makin menggali lagi ya. Mas saling melengkapi ya. Dan semua ilmu itu berkhidmat kepada Al-Qur'anul Karim. Lihat sekarang Al-Fatihah di sini mengandung beberapa contoh tawabi. Yang pertama pada kata Bismillahirrahmanirrahim itu ada na'at, kata sifat ya, yang mensifati lafaz Allah di sini yaitu Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Makanya dikasrah juga karena tawabi ikut isim sebelumnya, mengikuti isim yang diikuti. Dia hanya pengikut saja. Ya, Ar-Rahmani ini sifat pertama bagi Allah. Allah yang maha pemurah. Dalam kalimat ini menjadi sifat yang pertama. Ya, karena mensifati Allah. Ar-Rahimi, sifat yang kedua, naat yang kedua. Yang maha penyayang. Ya, tawabi mengikuti isim yang sebelumnya. Karena lafaz Allah di kasroh, maka naat juga ikut kasroh, ikut majrur. Ini pada ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada naat. Ya. Pada ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbi. Nah, Rabbil Alamin. Rabbinya ini termasuk tawabi. Ya, termasuk tawabi. Ya. Ada yang mengatakan ini Rabbi ini naat. Karena Rabbi tadi mengandung makna yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur. Ya, jadi segala puji bagi Allah yang menciptakan seluruh alam, yang memiliki seluruh alam, yang mengatur seluruh. Jadi sifat. Dan ada yang menjelaskan Robbi ini masuknya ke badal. Tadi yang badal itu menggantikan ya. Artinya Allah itu Rabbul Alamin, Rabbul Alamin itu Allah. Saling menggantikan di sini. Segala puji, kalau kita sebutkan segala puji bagi Rabb seluruh alam, yaitu Allah. Ya. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Jadi menggantikan secara keseluruhan. Rabbul Alamin itu Allah, Allah itu Rabbul Alamin. Nah, ini badal. Mungkin kalau kita ya biasanya pakai koma gitu ya. Segala puji bagi Allah, koma Rabbul Alamin, ya Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh alam. Nah, kalau bahasa Arab ini badal gitu ya. Tadi ada yang mengatakan naat karena Rabb itu mengandung makna kata sifat, yaitu yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur. Ya, jadi ada juga mengatakan ya bisa naat, bisa badal. Gitu ya. Intinya tawabi ya. Makanya Rabbi dikasroh. Karena menjadi naat bagi lafaz Allahi, lillahi, atau menjadi badal tadi. Intinya sama-sama tawabi kan. Tawabi mengikuti. Alhamdulillahi Rabbi. Nah, kenapa kasroh? Karena tawabi. Mengikuti lafaz Allah yang di sini majrur karena didahului oleh huruf jar yaitu li, lillahi, Rabbi. Ya. Kemudian di ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahimi. Ya, kenapa kok kasroh? Ar-Rahmani ini menjadi naat bagi lafaz Allah lillahi. Lillahi, kalau kita katakan Rabbi tadi naat, berarti Rabbi naat yang pertama. Ar-Rahmani naat yang ketiga. Ar-Rahmani naat yang kedua. Ar-Rahmani naat yang ketiga. Mensifati lafaz Allah. Allah itu
yang mencipta, memiliki, mengatur seluruh alam, lagi maha penyayang, lagi maha pemurah, lagi maha penyayang. Ya, ini mensifati lafaz Allah semua ini. Atau kalau kita katakan Robbi tadi badal, ya Allah itu Rabbul Alamin itu Allah. Maka ya Robbi di situ badal, Ar-Rahmani naat yang pertama bagi lafaz Allah pada kata lillahi, Ar-Rahimi naat yang kedua. Pada ayat yang keempat, Maliki masih kasrah lagi, ini majrur jelas. Kenapa majrurnya? Dia tawabi. Dan ini masuk ke naat juga. Jadi naat yang ketiga. Kalau kita katakan Robbi tadi badal, Ar-Rahmani naat pertama bagi Allah, Ar-Rahimi naat yang kedua, Maliki yang menguasai. Nah ini naat yang ketiga dari lafaz ya lillahi, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yang menguasai hari pembalasan. Nah, ini ada tawabi lagi ya. Ya, kalau di ayat kelima ini wawnya ataf juga, tapi dia atafnya jumlah. Ya, ini kalimat dengan kalimat, jumlah dengan jumlah. Ini pada jumlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita kan lagi bahas isim ya. Ini ataf jumlah. Jadi ataf itu bisa isim, bisa jumlah. Bisa fiil juga. Ataf fiil, ataf jumlah. Ya, tapi kita bahasnya isim, ya, kita cari yang isim saja. Nah sekarang ihdinas siratal mustaqim pada ayat yang ke-6 kita dapati lagi naat. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah yang lurus ini mustaqim, ini sifat dari sirata. Makanya harokatnya ikut fathah. Tapi ini mansub ya. Di sini ya kita lagi bahas majrur, tapi di sini contoh naat karena yang diikuti itu mansub, ikut mansub juga. Siratal mustaqima. Ya, tawabi itu hanya mengikuti saja. Ya, tadi kan mengikuti kasroh, kalau ini mengikuti fathah. Intinya naat itu tawabi itu hanya mengikuti. Siratal mustaqima. Kemudian di ayat yang ke-7, sirata lagi. Nah, kenapa nih fathah lagi nih, sirata? Yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Nah, sirata di sini ya sebagai apa? Sirata di sini sebagai badal. Ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Ini badal keseluruhan, menggantikan keseluruhan. Jalan yang lurus itu adalah jalan ya, menggantikan nih. Ini sirata badal dari sirat yang tadi. Ihdinas sirata. Nah, sirata yang kedua ini badal dari as-sirata yang pertama. Ketemu tawabi lagi ya, badal. Walaupun di sini badalnya mengikuti yang mansub fathah. Ya. Nah, kemudian dapati lagi ghairi. Ghairi di sini ya, ghairil maghdubi. Ghairi di sini ada yang mengatakan badal, ada yang mengatakan sifat ya dari alladzina. Ya, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Bukan ya, ini badal tapi artinya berkebalikan ya, bukan jalannya orang yang dimurkai. Ya. Kemudian waladhdallin di sini ataf. Ad-dhalina itu majrur karena menjadi ataf ke maghdubi. Bukan jalan yang dimurkai, bukan juga jalan yang sesat. Orang-orang tersesat. Ya. Tapi karena dhalin itu jamak mudzakar salim, maka kasrohnya digantikan dengan ya. Ad-dhalina. Ya. Nah, untuk taukid ya, di antaranya ada di surah Thaha ayat 56 ya, wa laqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Dan telah kami perlihatkan kepadanya, itu kepada Fir'aun itu tanda-tanda kekuasaan kami seluruhnya. Kullaha fakadzdzaba wa aba, maka dia mendustakan dan ya enggan, ya menolak.
sombong. Ya, di sini lihat kullaha, di sini ada maknawi ya, taukid maknawi menggunakan kata kul. Ayat-ayat kami semuanya, ya, untuk menguatkan. Ayat-ayat kami semuanya, gitu ya. Nah, ini insya Allah akan kita perinci lagi nanti pada pertemuan-pertemuan mendatang ya, tentang naat, ataf, taukid dan badal. Karena kalau kita bahas tawabi ini berarti kita membahas bukan hanya majrur saja. Kita sudah ikut membahas yang marfu, mansub, karena dia akan mengikuti yang marfu, akan mengikuti juga yang mansub sesuai yang diikuti. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini yang kita bahas ya. Mungkin sedikit tambahan, ada macam-macam huruf ataf yang perlu kita kenali, yaitu wa, fa, ya, summa. Wa itu artinya dan, fa itu ya dia untuk maka ya, untuk urutan gitu ya. Ya, summa juga untuk urutan, kemudian bahasa kita kemudian. Ya, au atau, am juga atau. Ya, untuk pilihan ya, au, am, bal ya, tetapi ya. Dia itu begini, ya, tetapi hatta ya, sampai-sampai, la itu tidak, ya, lakin tetapi. Ya. Nanti akan kita bahas insyaallah di pertemuan mendatang dengan contoh-contohnya insyaallah azza wa jal. Mungkin sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan seputar apa yang kita bahas tadi, dipersilakan. Silakan kepada para pendengar atau para pemirsa yang ingin bertanya seputar mudhaf ilaih dan tawabi, ya, ada yang kurang jelas, dipersilakan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Ya. Afwan, Ana Lia dari London. Naam, tafadhali. Silakan. Afwan, Ana mau nanyakan mengenai huruf jar. Naam. Ya, itu pada tadi Ustadz katakan alhamdulillahi. Nah, pada lafaz lillahi, li-nya itu kan huruf jar. Jadi yang saya pahami lafaz Allah itu berarti lamnya itu terdiri dari 3 ya Ustadz. Nah. Yang li-nya itu huruf jar, berarti lafaz Allah itu berasal dari kata lahu. Begitu, apakah betul? Nanti Ana jelaskan ya. Hanya itu, Umu? Iya, itu aja Ustadz. Jazakallah khairan. Baik. Ya, para ulama memang beda pendapat. Ya, lafaz Allah itu memang dari asalnya Allahu, gitu, artinya Allah, ataukah dari kata al-ilah. Ya. Jadi ada yang mengatakan dari sananya ya Allah, gitu ya. Ada yang mengatakan itu dari al-ilah. Dari ilahun ada al-nya, al-ilahu. Al-ilah itu artinya yang maknanya makhluk yang disembah. Al-ilah, ya. Hanya saja dibuang hamzahnya, i-nya itu dibuang. Al-ilah karena sering digunakan. Ya, biasa ya orang Arab tuh kalau sering digunakan kayak tadi bismillah itu dibuang hamzahnya. Nah, ini karena sering digunakan ya, alasannya karena seringnya digunakan, dibuang hamzahnya pada kata al-ilah itu menjadi Allah, ya, ditebalkan. Dan hanya lafaz Allah yang mufakhamah, ya, lamnya itu ditebalkan. Satu-satunya lam yang ditebalkan hanya pada lafaz Allah yang didahului oleh fathah dan dhammah. Allah, ya. Jadi al-ilah, i-nya dibuang jadi asalnya Allah, ya. Allah panjang tapi karena al-ilah, ya, i-nya dibuang Allah, ya, tapi karena ditebalkan menjadi Allah, ya, Allah, ya, ditebalkan. Itu asalnya. Nah, kalau di isim ada al-nya didahului oleh huruf jarli,
maka ya hamzah wasolnya itu dibuang. Ya, hamzah wasolnya dibuang. Ya, sebenarnya kalau menjelaskan butuh ditulis ya, butuh ditulis. Mungkin bisa ditulis sendiri sekarang ya. Kalau mau dicoba-coba, lafaz Allah ya, coba dibalikan dulu dari asalnya al-ilah, i-nya dibuang. Kemudian ketika datang huruf jar li, hamzahnya dibuang. Nah itu jadinya sama, nanti jadi lillah itu. Jadinya lillah juga. Jadinya apa? Lillah. Ya. Ini agak sulit ya jelaskan karena nggak ditulis. Tapi bisa dicoba sendiri. Al-ilah, i-nya dibuang. Ya. Kemudian ketika datang li, hamzahnya juga dibuang. Al-ilahnya, a-nya dibuang juga, a-nya. Masukkan li. Nah, ketika nanti diproses digabungkan akan menjadi lillah. Ini nggak cuma lafaz Allah ya, artinya misalnya Alkitab, Alkitabu. Kalau ditambahkan huruf jarli, hamzah wasalnya dibuang, a-nya itu dibuang, jadi lil kitab. Ya bisa dicoba sendiri oleh umum ya. Nah, ini serunya bahasa nih, kita coba-coba begitu. Taib. Masih ada yang lain? Atasnya kita mungkin ada PR buat tadi tadi waktu lihat tadi ya. Bisa dicoba tadi ya. Nah. Taib ya, kita masih di tasrif fi'il madhi ya. Nah, kemarin kita kasih PR untuk menghafalkan huwa, huma, hum sendiri gitu ya, sampai akhir. Kemudian fi'ilnya, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, sampai akhir. Kemudian ditambahkan bersama dhamir ya, huwa, fa'ala, huma, fa'ala, hum, fa'alu. Nah, baik. Mungkin bisa dicoba semuanya. Kita coba dulu yang dhamir ya. Huwa, huma, hum, coba. Ya, dibuka mic-nya. 1, 2, 3. Huwa, huma, hum. Ini Anda contohkan dulu ya. Ini nadanya lupa nanti. Ya. Anda contohkan dulu. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Silakan. Baik ya. Sekarang fiilnya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Silakan. Nah, sekarang kita gabungkan antara dhamir dengan fiilnya. Huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna, anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Silakan. Huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat,
ma fa'alata kun fa'alna anta fa'alta antuma fa'altuma antum fa'altum anti fa'alti antuma fa'altuma antunna fa'altunna ana fa'altu nahnu fa'alna. Nah, baik ya. Baik, sekarang kita masukkan contohnya nasara. Ya. Coba kita baca dulu fiilnya saja tanpa domir ya. Nasara nasara nasaru, nasarat nasarata nasorna, nasorta nasortuma nasortum, nasorti nasortuma nasortunna, nasortu nasorna. Silakan. Nasara Nah, tapi ini ya diharapkan kita memahami perubahan itu dengan perubahan maknanya ya. Nasara dia seorang laki-laki telah menolong. Nasara mereka berdua telah menolong. Nasaru mereka banyak laki-laki ya, lebih dari ini lebih 3 atau lebih ya telah menolong. Nasarat dia seorang wanita telah menolong. Nasarata mereka berdua wanita telah menolong. Nasorna mereka banyak wanita telah menolong. Anta ya nasorta engkau seorang laki-laki telah menolong. Nasortuma kalian berdua laki-laki telah menolong. Antum ya kalian banyak laki-laki telah menolong. Nasorti kalian engkau seorang wanita telah menolong. Nasortuma kalian berdua wanita telah menolong. Nasortuna kalian banyak wanita telah menolong. Ana nasortu saya telah menolong. Nasorna kami telah atau kita telah menolong. Coba sekarang kita tambahkan domir ya. Huwa nasara huma nasara hum nasaru, hiya nasarat huma nasarata hunna nasarna, anta nasarta antuma nasartuma antum nasartum, anti nasarti antuma nasartuma antunna nasartunna, ana nasartu nahnu nasarna. Silakan. Wa nasara Taib. Taib sekarang praktekkan ya. Siapa yang bersedia nih, yang siap menggunakan contoh lain. Ya, misalnya kataba, ya dia seorang laki-laki dia seorang laki menulis ya. Huwa kataba, huma kataba atau apalah. Ya, qara'a misalnya, fataha. Ada yang mau mencoba dengan contoh yang lain selain nasara? Silakan nih. Pak Us, ya silakan Pak Us. Sudah angkat tangan Pak Us, silakan. Boleh, silakan. Sama domirnya atau langsung? Langsung contohnya, contoh. Kataba, katabu, katabu, katabat, katabata, katabena, katabeta, katabetuma, katabetum, katabeti, katabetuma, katabetunna, katabetu, katabena. Masya Allah. Coba antum tambahkan dengan domirnya. Huwa kataba, huma kataba, hum katabu. Huwa kataba, huma kataba, hum katabu. Hiya katabat, huma katabata, hunna katabena, anta katabata, antuma katabetuma, antum katabetum, anti katabeti, antuma katabetuma, antunna katabetunna.
Ana katabtu, nahnu katabna. Masya Allah ya, barakallah fiik. Nah, jazakallah khair ya, Us. Ada yang lain mau mencoba seperti Akhi Us tadi? Dengan contoh yang lain tentunya. Dengan contoh yang lain. Ada yang mau mencoba? Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Coba. Ana Tafadhali. Wahyuni dari Bandung. Ya, silakan. Jalasa, jalasa. Jadi Jalasu. apa Nomo? Bahasa Ya. Arab itu sensitif di apa panjang pendek ya. Jadi untuk jalasa pertama itu nggak boleh panjang. Jadi jalasa nggak boleh jalasa itu jadi dua dia jadi huma dia. Jadi jalasa jalasu. Nah, itu. Silakan. Nah. Jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalastu, jalasna. Nah, jalastu jalasna. Sekarang tambahkan dengan domir. Huwa jalasa, huma jalasa. Silakan. Coba. Nah, Huwa jalasa, Pendek, huma pendek. jalasa. diulangi pendek. Huwa jalasa. Ya. Huwa jalasa, Huma huma jalasa. jalasa. Hum. Jalasu. Hiya jalasat. Huma jalasata. Jalasata gitu Ustaz. Sahih, sahih. Ustaz ya. Sahih. Hunna jalasna. Anta jalasta. Antuma jalas. Sahih. Antuma jalastuma. Antuma jalastuma. Antum jalastum. Anti jalasti. Antuma jalastuma. Antunna jalastunna. Nah, Ana jalastu. Nahnu jalasna. jazakallah khair ya Umu. Masih ini ya, masih berpikir tapi ya. Diupayakan dengan hafalan ya. Jadi diperlancar lagi. Masih belajar. Nah, tentunya ada prosesnya ya. Memang semua berproses. Tapi kalau sudah bisa memasukkan contoh dengan lancar, yang lainnya akan mudah ya, insya Allah. Yang lain mungkin ada? Masih ada nggak yang lain? Yang ingin mencoba dengan contoh lainnya? Ustaz ya? Anak Ustaz. Oh, nah, tafadhali. Dengan contoh apa nih? Katabah sudah Ustaz. Katabah sudah tadi menulis, jalasa duduk. Nah, coba yang lain, misalnya apa? Fataha mungkin? Oh, Fataha saja Ustaz. Fataha membuka. Nah. Bismillah. Huwa fataha, huma coba fataha. Tanpa domir dulu biar mudah. Oh, ya, fataha, fataha, fatahu. Nah. Fataha, fataha, fatahu. Demikian Ustaz. Nah, sahih. Fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Nah, Umu ketika tadi mentasrif ya sambil ini enggak? Artinya perubahan maknanya itu dipahami enggak? Ya, insya Allah Ustaz. Ya, alam ya. Yang kita harapkan begitu ya. Jadi ketika kita mentasrif memang kita paham maknanya. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, sekarang tambahkan dengan domir huwa fataha, huma fataha. Nah. Huwa fataha, huma fataha, hum fatahu, hiya fatahat, huma fatahata, hum fatahtum. Hunna fatahna. Hunna fatahna. Nah. Anta fatahta, antuma fatahtuma, antum fatahtum, anti fatahti, antuma fatahtuma,
antunna fatahtunna, ana fatahtu, nahnu fatahna. Nah, barakallahu fiik. Baik, ya, jadi Barakallah. nah, jadi semuanya apa perlu diperhatikan tadi ya, bahasa Arab itu sangat sensitif di mat ya, panjang pendek. Kita baca nasara itu jadi huma gitu ya. Makanya ini juga jadi faedah buat kita kalau baca Quran itu sangat hati-hati di mat ya. Ya selain makhraj dan sifat juga ini ya. Ini diantaranya di matnya karena bisa merubah makna. Ya tadi misalnya nasorna itu mereka para wanita telah menolong. Ya, kalau kita panjangkan nasorna menjadi kami, hunna mereka banyak wanita. Kalau nasorna kami telah menolong. Jadi berubah. Gitu. Ya makanya perlu kita lebih sensitif ya di sini. Nasoro ya, nasoro nasoru, fataha fatahu. Dipendekkan yang huanya ya. Jalasa jalasu, kataba katabu. Nah, seperti itu. Baik, mungkin kita ambil dulu yang dengan kasroh dan domah ya. Ya sebenarnya sama saja. Ya sebenarnya sama saja. Ya hanya ai-nya di kasroh. Ya. Coba silakan semuanya bareng-bareng. Ya, atau anak contohkan dulu. Fa'ila fa'ilu, fa'ilat fa'ilata fa'ilna, fa'ilta fa'iltuma fa'iltum, fa'ilti fa'iltuma fa'iltunna, fa'iltu fa'ilna. Silakan. Fa'ila Mungkin kalau di awal agak-agak ribet ya. Awal kita ngapalnya fa'ala diganti fa'ila gitu ya. Tambahkan domir ya. Huwa fa'ila, huma fa'ila, hum fa'ilu. Hiya fa'ilat, huma fa'ilata, hunna fa'ilna. Anta fa'ilta, antuma fa'iltuma, antum fa'iltum. Anti fa'ilti, antuma fa'iltuma, antunna fa'iltunna. Ana fa'iltu, nahnu fa'ilna. Silakan. Baik. Kita ambil contoh ya, alima. Alima alimu, alimat alimata amilna amilna jadi ketukar ya. Alimna. Ulangin ya. Alima alimu, alimat alimata alimna. Alimta alimtuma alimtum, alimti alimtuma alimtunna, alimtu alimna. Silakan. Alima Baik, kita sekarang pakai domir, tapi kita ambil contoh yang amila. Kalau alima mengetahui, kalau amila mengamalkan atau ya beramal atau bekerja, gitu ya. Bisa beramal akhirat, bekerja dunia. Ya, ingat ya, kita ganti amila. Huwa amila, huma amila, hum amilu. Hiya amilat, huma amilata, hunna amilna. Anta amilta, antuma amiltuma, antum amiltum. Anti amilti, antuma amiltuma, antunna amiltunna. Ana amiltu, nahnu amilna.
Silakan. Amilna. Agak-agak ribet ya, dari alima ya jadi amila. Nah sekarang yang faula, karena ini kan sesuai dengan nanti kata kerjanya ya, jadi butuh kita biasakan juga nih dengan perubahan ya harokat pada ain fiilnya. Sekarang yang faula, ya faula, faula, faulu, faulat, faulata, faulna, faulta, faultuma, faultum, faulti, faultuma, faultunna, faultu, faulna. Silakan. Nah, kita ambil contoh kalau hasuna nanti ketika hunna karena nunnya sukun ketemu na jadi hasunna. Ya, Anda contohkan ya. Hasuna, hasuna, hasunu. Artinya hasuna itu baik ya, bagus. Telah menjadi bagus. Hasunat, hasunata, hasunna. Hasunta, hasuntuma, hasuntum. Hasunti, hasuntuma, hasuntunna. Hasuntu, hasunna. Silakan. Nah, baik. Ya, kita ambil yang terakhir, kita contohkan kaburo. Ya, kaburo telah besar. Ya, besar ya. Kaburo, kaburo, kaburu, kaburot, kaburota, kaburna, kaburta, kaburtuma, kaburtum, kaburti, kaburtuma, kaburtunna, kaburtu, kaburna. Silakan. Nah, ya. Ini kata yang dengar apa ini kabur-kabur ya. Nah, ya kaburo artinya tadi besar ya, bukan kabur. Itu kaburu ya, kaburu itu lain ya. Nah, baik ya mungkin sampai sini ya pelajaran kita. Intinya kalau tasrif ya butuh banyak latihan di rumah ya untuk dikuatkan hafalannya, dilancarkan berbagai bentuk tadi fa'ala, fa'ila, fa'ula ya. Insyaallah pada pertemuan ke depan, pekan depan kita akan tasrif lugawi untuk fi'il mudhari ya, untuk fi'il mudhari ya, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna dan seterusnya. Ya, jadi ini udah mulai kelihatan ya, sudah mulai bisa mengikuti, polanya sudah dapat ya. Nah, nanti kita akan tasrif fi'il mudhari ke bawah tadi. Nanti fi'il amr ya. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Ya, ini berbagai perubahan tadi untuk fi'il amarnya. Ya. Baru nanti kita akan bahas yang ada penambahan huruf. Kalau tadi kan
6 bab itu yang sudah kita bahas, yang sudah kita hafalkan, itu yang hanya 3 huruf. Ya, tidak ada tambahannya. Nah, nanti ada yang punya tambahan huruf. Nah, bagaimana perubahan sorofnya, tasrifnya, kita akan hafalkan bersama insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kami ucapkan ya, Anda ucapkan kepada semua jazakumullah khairan katsira atas kebersamaannya ya, mengikuti program kita ini dan terus bersabar. Ya, jangan sampai kabur tadi ya, jangan sampai kabur ya dari program ini, karena pasti berfaedah. Pasti berfaedah kita mengenal ya, ketika baca Quran, oh ini yang kita tasrif nih. Oh ini maksudnya begini, akan bertambah ya pemahaman kita terhadap Al-Quran ya, dan doa-doa zikir yang kita baca. Nah, ini bagian dari agama kita. Bahasa Arab adalah bagian dari agama kita. Kita belajar tahsin, kita juga belajar nahwu dan sorof. Nah, ya kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.